Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianti Dwi Lestari, guru mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Untuk pertemuan kali ini, kita memasuki bab keempat. Bab keempat ini berkaitan dengan konflik, kekerasan, dan perdamaian. Bab 4 ini termasuk ke dalam KD 3.4, yaitu menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait konflik, kekerasan, dan perdamaian. Sebenarnya, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep dari konflik itu sendiri, kekerasan, dan perdamaian. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita maju ke tujuan pembelajaran lainnya, yaitu pertama, memahami dinamika konflik. Yang kedua, menganalisis akar permasalahan terjadinya konflik. Yang ketiga, memprediksi serta menganalisis dampak terjadinya konflik. Dan terakhir, menerapkan resolusi konflik sebagai upaya mencegah konflik berubah menjadi kekerasan. Seperti itu. Oke, mari kita mulai materinya. Pertama yang akan kita bahas itu adalah dinamika konflik. Kalau kita bicara yang namanya dinamika itu adalah suatu kondisi yang berubah-ubah. Ketika kita bicara yang namanya berubah, itu berkaitan dengan manusia, di mana manusia merupakan objek kajian sosiologi. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang kalian ketahui, yang namanya manusia itu tidak statis, tidak diam, tapi selalu berubah. Apa yang berubah? Pendiriannya, pemikirannya, sikapnya, karakternya, dan hal lainnya. Nah, dalam konsep ini kita akan bahas yang namanya dinamika konflik. Di mana yang kita ketahui konflik itu adalah suatu bentuk pertentangan. Pertentangan yang berkaitan dengan siapa? Pertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Itu yang namanya konflik. Nah, kalau kita bicara yang namanya konflik itu tidak mungkin muncul begitu saja, tapi pasti ada tahapannya. Tahapan terjadi konflik, yaitu dinamika konflik. Nah, tahapan dinamika konflik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, prakonflik, 2, konfrontasi, 3, krisis, dan terakhir pasca konflik. Yang pertama, prakonflik. Kalau kita bicara yang namanya pra itu adalah awal terjadinya konflik. Di mana awal terjadinya konflik ini pasti didasari karena adanya ketidaksesuaian sasaran atau harapan antara kedua belah pihak. Mungkin dari pihak satu menginginkan A, sedangkan dari pihak kedua menginginkan B. Karena adanya ketidaksesuaian ini secara tidak langsung akan memicu suatu konflik. Ada rasa tidak suka, ada rasa tidak nyaman. Inilah yang disebut sebagai prakonflik. Tahapan di mana terjadi awal munculnya konflik. Yang kedua, konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Kalau kita bicara yang namanya konfrontasi, ini adalah tahapan selanjutnya. Selanjutnya itu apa? Muncul rasa tegang, rasa tidak nyaman yang mulai ditunjukkan. Misalkan pihak satu ingin A, pihak kedua ingin B. Dan ketika pihak satu ini merasa keinginan dari pihak kedua ini tidak sesuai dengan dirinya, tidak sesuai dengan kemauan dirinya, dia menunjukkan rasa tidak suka, rasa tidak nyaman sehingga memicu suatu konflik.
Ini yang namanya konfrontasi. Ada rasa tegangnya, ada rasa tidak nyamannya ketika mereka berkomunikasi maupun berinteraksi. Tanda kutip, konfrontasi ini tahapan di mana rasa tidak suka ini mulai terlihat, mulai ditunjukkan antara kedua belah pihak. Itu konfrontasi. Setelah terjadinya konfrontasi, muncullah puncaknya. Titik puncaknya. Titik puncaknya ini apa? Krisis. Di mana krisis ini merupakan tahap pertentangan yang berlangsung antara kedua belah pihak yang berkonflik. Dan pertentangan di sini itu bukan hanya sekedar padiem-diem, bukan hanya saling mendiamkan, tapi mereka saling menyatakan apa yang tidak suka dari kedua belah pihak. Ini krisisnya. Dan biasanya kalau yang namanya krisis atau konflik ini dapat berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Tapi itu memang kembali lagi kepada kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Puncaknya itu adalah pada masa krisis. Pada masa krisis ini, kedua belah pihak saling menyampaikan rasa tidak sukanya, rasa tidak nyamannya. Dan mereka melampiaskan segalanya. Itu krisis. Dan yang terakhir, setelah mereka saling menyampaikan rasa tidak sukanya, rasa tidak nyamannya, tahap terakhir, yaitu pasca konflik. Kalau kita bicara yang namanya pasca, berarti pasca itu adalah setelahnya. Setelah terjadi konflik. Di mana pasca konflik ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Kembali seperti semua seperti apa? Seperti tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi konflik. Mereka hubungan baik-baik saja. Walaupun pada kenyataannya tidak selamanya yang namanya kondisi pasca konflik ini kembali pada kondisi yang sama. Dalam artian, yang namanya pasca konflik ini akan memberikan dampak yang positif maupun negatif. Positif di sini mungkin hubungan mereka akan menjadi baik, atau yang negatifnya hubungan mereka akan menjadi renggang. Itu 4 tahapan dinamika konflik. Ibu ulang lagi, jadi tahapan dinamika konflik di sini, terjadinya konflik di sini terbagi menjadi 4. Prakonflik, awal terjadinya konflik yang diawali dari rasa tidak sesuai, rasa tidak nyaman yang ditahan, yang tidak ditunjukkan. Yang kedua, konfrontasi, rasa tidak nyaman yang mulai diperlihatkan. Yang ketiga, krisis, rasa tidak suka yang sama-sama diperlihatkan antara kedua belah pihak. Dan terakhir, pasca konflik, rasa tidak suka yang mulai diminimalisir. Rasa tidak suka, rasa tidak nyaman yang mulai ditutupi, mulai dikubur untuk mengembalikan kepada kondisi seperti semula. Itu pasca konflik. Nah, selanjutnya ada yang namanya akar masalah dan sebab terjadinya konflik. Konflik ini, ingat, yang namanya konflik tidak akan mungkin terjadi tanpa sebab. Tidak akan mungkin tiba-tiba teman kalian diam. Tidak mungkin dia tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Jadi kalian jangan percaya. Kalau ada teman kalian tanya, kenapa? Nggak apa-apa. Tidak ada kata nggak apa-apa di dalam suatu konflik. Pasti ada alasannya. Nah, faktor-faktor penyebab konflik ini atau akar masalah penyebab konflik ini secara umum kita bagi menjadi 4. Yang umum, ingat ya, yang ini umum. Yang pertama, perbedaan antar individu. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya individu, yang namanya orang, yang namanya manusia itu berbeda-beda. Tidak mungkin sama. Walaupun mereka kembar sekalipun, identik sekalipun, pasti ada yang berbeda. Terutama dalam hal apa? Watak dan tabiat serta karakternya. Nah,
Ketika ada perbedaan antara watak, karakter, tabiat, kepribadian, ini yang seringkali memicu konflik, perbedaan antar individu itu sendiri. Mungkin dia beranggapan bahwa bercandaan itu ada hal yang wajar. Ketika orang yang diajak bercanda itu orang yang sensitif, bisa saja dia kesinggung. Atau misalkan kalian dengan ngobrol atau berbicara dengan teman sebaya kalian, teman geng kalian, teman dekat kalian, lu gue manes atau hal yang kasar, itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kalian berbicara dengan orang tua atau orang yang kurang dekat dengan kalian, mungkin dia akan tersinggung. Ini merupakan contoh bentuk perbedaan antar individu yang memicu terjadinya konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Budaya di sini pun akan mampu memicu terjadinya konflik. Contohnya apa? Kita lihat suku bangsa. Orang Sunda dengan orang suku Batak atau orang seberang. Kalau kita bicara dengan orang Sunda, biasanya mereka berbicara dengan nada yang lemah, lembut, sopan, santun. Nada suaranya rendah. Tapi ketika dia berbicara dengan orang seberang yang notabene mereka terbiasa dengan berbicara dengan nada tinggi, bisa saja mereka tersinggung. Kok dia ngomongnya kasar sih? Padahal itu memang kebudayaan dia, kebiasaan dia berbicara dengan nada suara yang tinggi. Itu pun dapat memicu konflik. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Ingat, setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan di sini setiap orang tidak bisa disamaratakan. Mungkin ada pihak satu menganggap bahwa A itu ada hal yang paling penting, hal yang paling utama, sedangkan pihak yang kedua itu beranggapan bahwa B itu adalah hal yang lebih penting. Dan ini dapat memicu konflik ketika mereka harus menentukan keputusan bersama. Contoh sederhananya seperti ini, perbedaan kepentingan. Kalian di kelas seringkali dibagi yang namanya kelompok-kelompok belajar untuk mengerjakan tugas. Ketika kalian diminta untuk kerja kelompok, ada teman kalian yang bilang, ih maaf aku gak bisa hari itu, soalnya aku ada rapat OSIS. Atau mungkin ada teman kalian yang beranggapan, ih maaf aku juga gak bisa tanggal segitu, soalnya udah ada kepentingan keluarga mau pergi kemana. Nah, perbedaan kepentingan ini seringkali memicu terjadinya konflik tanpa kita sadari. Itu perbedaan kepentingan. Dan terakhir, perbedaan sosial. Perbedaan sosial di sini itu luas maknanya. Bisa dalam faktor jenis kelaminnya, laki-laki perempuan, atau sosial dalam segi ekonominya, atau gaya hidupnya, ini pun seringkali memicu suatu konflik. Nah, yang Ibu katakan tadi, yang Ibu sebutkan barusan itu gambaran umum dari faktor penyebab konflik. Tapi di sisi lain kalian bisa mengeksplor diri, banyak hal yang bisa memicu konflik berdasarkan pada pengalaman pribadi kalian sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dampak sebuah konflik. Dampak sebuah konflik di sini kita bagi menjadi dua. Ada yang positif, ada yang negatif. Segala sesuatu itu di dalam hidup itu tidak selamanya negatif, pasti ada positifnya dan negatifnya. Itulah yang membuat hidup menjadi seimbang. Logikanya seperti itu. Nah, Ibu akan membacakan beberapa dampak positif sebuah konflik. Yang pertama, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas. Jadi ketika ada aspek kehidupan yang tidak jelas, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak suka, ada rasa ragu, ini seringkali terjadi konflik. Maksudnya apa sih? Kita menuntut suatu kejelasan. Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma. Ketika ada suatu norma atau ada suatu aturan yang dirasa kurang jelas atau yang dirasa tidak jelas, kita menuntut kejelasan sehingga dituntut untuk menyesuaikan kembali norma yang ada. Disesuaikan dengan apa? Kondisi di lapangan. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Kenapa konflik dapat memicu solidaritas?
Karena kalau kita bicara yang namanya konflik, ini konflik kita gambarkan yang namanya konflik di dalam kelompok. Kelompok A dengan kelompok B. Ketika gini, contohnya ada kelompok A dengan kelompok B. Di dalam anggota kelompok A ini ada yang merasa tersinggung, ada yang mungkin bahasanya mungkin dia disindir atau dibully atau dihujat. Nah, teman dia dari kelompok B ini dia tidak terima, gak nyaman. Lalu dia dari anggota dari kelompok B bisa saja dia meminta kejelasan atau berseteru dengan kelompok A ini. Karena pihak yang dibully atau pihak yang merasa tidak nyaman ini adalah anggota kelompok masing-masing, mereka secara tidak sadar akan membentuk solidaritas di dalam kelompoknya masing-masing. Ini meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Selanjutnya, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Seringkali ada anggota kelompok individu satu orang yang merasa tidak nyaman di dalam suatu kelompoknya. Ketika individu tersebut merasa tidak nyaman di dalam anggota kelompok tersebut, dia berusaha untuk menyampaikan pendapatnya, menunjukkan rasa tidak sukanya. Saya nggak suka kalau hal-hal seperti ini terjadi. Saya tidak suka dengan aturan seperti ini. Secara tidak langsung akan terjadi suatu konflik antara dia individu dengan kelompok dia berada. Nah, ketika individu tersebut yang berkonflik ini mampu menyampaikan apa yang dia mau dengan baik, apa yang dia harapkan dengan baik, dia akan sadar dalam dirinya, oh ternyata saya bisa hidup tanpa kelompok tersebut. Ya. Jadi individu tersebut sadar bahwa dia bisa kok tidak bergantung pada kelompok tersebut. Bukan dalam artian individu tersebut menjadi antisosial dan tidak mau bergaul dengan orang lain, melainkan individu tersebut tahu mana kelompok yang bisa menerima dirinya dan kelompok yang tidak bisa menerima dirinya. Itu yang namanya manusia, yang namanya kelompok. Di mana yang namanya kelompok itu kita pasti berusaha, yang namanya individu itu mencari kelompok yang memberikan rasa nyaman. Seperti itu. Selanjutnya, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma yang lama. Konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Kita lihat dari konflik ini mana yang terbaik untuk di dalam masyarakat. Dan terakhir, konflik memunculkan sebuah kompromi baru. Konflik yang ada yang tidak sesuai ini secara tidak langsung mampu memunculkan solusi terbaik dari konflik yang ada. Seperti itu. Jadi misalkan kalian terjadi suatu konflik dan di dalam kelompok tersebut belum menemukan solusi. Bagaimana sih yang baiknya? Nah, dari konflik ini secara tidak langsung akan memaksa anggota kelompok itu mencari solusi terbaik, mencari kompromi yang baru untuk diterapkan di dalam kelompoknya. Untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, dampak negatif sebuah konflik. Setelah kita bahas dampak positifnya, ada lagi dampak negatifnya. Dampak negatif ini ada apa aja? Secara umum kita bahas 4. Yang pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Kalau di sebelumnya di dampak positifnya itu adalah individu menjadi tidak tergantung pada suatu kelompok, itu positifnya, kita jadi nggak ketergantungan dengan orang lain. Tapi negatifnya, individu yang berusaha untuk tidak bergantung ini mungkin ada yang namanya keretakan, slack, perpecahan, mulainya rasa canggung antara orang tersebut dengan kelompok lainnya. Yang kedua, dampak negatifnya adalah kerusakan harta, benda, dan jatuhnya korban manusia. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia ini hanya akan terjadi ketika konflik itu mengarah pada tindakan kekerasan yang menyakiti orang lain. Yang ketiga, berubahnya sikap kepribadian para individu, baik yang mengarah pada hal positif atau negatif. Kalau kita bicara yang namanya konflik, berseteru, kita berarti berusaha untuk menyesuaikan diri kembali
saya harus seperti apa? Saya harus bersikap seperti apa? Dalam artian, ketika setelah terjadi suatu konflik, kedua belah pihak akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Dalam penyesuaian diri ini, dalam adaptasi ini pasti tidak dapat kita pungkiri akan adanya perubahan kepribadian. Entah perubahan kepribadian di sini mengarah pada hal yang positif ataupun negatif. Tapi kalau kita bicara yang namanya perubahan kepribadian itu secara umum akan mengarah pada hal yang negatif. Kenapa? Karena dia menjadi seolah-olah bukan dirinya sendiri. Guna apa? Untuk menghindari konflik atau guna untuk menyenangkan orang lain. Dan terakhir, dari dampak negatif konflik ini munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kalau kita bicara yang namanya konflik, pasti walaupun mereka berakhir damai, pasti ada pihak yang lebih berat sebelah. Pihak yang menang ini yang berat sebelah. Sehingga akan munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Itu dampak negatifnya. Lalu, setelah terjadi suatu konflik ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jalankan untuk mencegah itu semua? Yaitu resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik ini adalah suatu bentuk upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir atau mengurangi hilangnya masyarakat itu sendiri, agar kita mampu mengendalikan konflik yang ada, konflik yang terjadi tidak menjadi semakin luas, tidak semakin membesar dan mengarah pada tindakan kekerasan atau violence. Itu yang namanya resolusi konflik. Upaya kita untuk meminimalisir konflik yang ada dan mengarah atau mengaturnya atau mengarahkan dia agar tidak berdampak pada suatu kekerasan atau violence. Itu resolusi konflik. Nah, resolusi konflik ini dapat dilakukan dengan 3 syarat untuk mencegah tidak terjadi kekerasan. Yang pertama, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus menyadari adanya situasi konflik di antara mereka. Jadi, kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini harus sama-sama sadar. Nggak cuman sekedar, saya nggak mau ribut lah, saya ngalah aja, biar saya yang ngalah, dia semau dia. Nggak bisa yang kayak gitu, itu bukan resolusi konflik. Tapi kita berusaha untuk meminimalisir konfliknya saja, bukan resolusi. Kita mencegah konflik itu semakin besar, memang. Tapi kalau kita bicara yang namanya resolusi konflik, bentuk penyelesaian konflik yang sebenarnya itu, kedua belah pihak yang berkonflik itu harus sama-sama sadar kalau mereka sedang berkonflik. Tidak sekedar dia baperan, dia sensitif, tidak seperti itu. Tapi kedua belah pihak harus sama-sama sadar kalau mereka berdua dalam kondisi berkonflik. Yang kedua, pengendalian konflik tersebut hanya mungkin bisa dilakukan apabila berbagai kekuatan sosial yang saling bertentangan terorganisasi dengan jelas. Jadi, selain kita tahu bahwa kedua belah pihak itu sedang berkonflik, yang utama juga adalah pengendali konflik ini, yang mengatur konflik ini tidak semakin meluas itu pun harus memiliki aturan yang jelas. Agar apa? Agar tidak ada kesan berat sebelah antara kedua belah pihak yang berkonflik. Selanjutnya yang ketiga, setiap kelompok yang terlibat dalam konflik harus mematuhi aturan main yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, kelompok yang berseteru ini, kelompok yang berkonflik ini harus mematuhi aturan yang dibuat atau yang diberikan dari pengendali konflik. Kalau pengendali konflik ini berusaha menyatakan, kedua belah pihak harus melakukan A, B, C, D. Kedua kelompok yang berkonflik ini harus taat dan menaati aturan yang diberikan dari pengendali konflik. Agar apa? Agar tidak
terjadi kekerasan. Oke? Berikut yang barusan Ibu sampaikan itu adalah gambaran umum terkait dinamika konflik, dampak terjadinya konflik, aspek yang menyebabkan konflik, serta resolusi konfliknya itu sendiri. Jadi, yang dapat Ibu sampaikan itu memang yang namanya hidup itu selalu berubah-ubah. Dan yang namanya konflik, yang namanya pertentangan itu memang tidak bisa kita hindari. Karena tabiat orang, karakter setiap orang memang berbeda-beda. Dan walaupun kita ketahui yang namanya konflik itu tidak selamanya berdampak negatif, ada juga yang berdampak positif, alangkah lebih baiknya jika kita menghindari konflik itu sendiri. Untuk menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat, terciptanya suatu bentuk perdamaian. Tapi misalkan atau andai kata konflik itu memang harus berlangsung, harus terjadi karena kita berniat baik untuk memperbaiki tatanan aturan yang ada, oke, tak masalah. Tapi diharapkan kita atau kalian mampu menerapkan resolusi konflik yang terbaik agar konflik yang terjadi ini tidak mengarah kepada kekerasan. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu paparkan dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bila kalian kurang jelas, materi PowerPoint ini sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, bisa kalian tanya jawab di Google Classroom atau di dalam grup WA. Terima kasih untuk hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.